permasalahan, yakni beda orang azakat ngakui bese seperti itu terjadi matuda. Saya setona menabi orang azakat kadin pengakui obang ngakui bese, maka hukumah menurut telok ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali nikah hukum tak kengeng. Artinya zakat tak sah, zakat petranah tak sah. Nah, bedah dari kalangan Hanafiyah nikah nguliaki dari mazhab Hanafi nguliaki orang azakat kalaban bese. Sumedit banana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingin sekedar meluruskan tentang video yang beredar yang dari TikTok Sofiullah yang menyatakan bahwa adat Madura itu membayar zakat dengan uang begitu. Perlu diketahui seksama bahwa kebiasaan di Madura itu bukan membayar zakat dengan zakat fitrah dengan uang, bukan begitu. Biasanya gini, dari rumahnya itu membawa uang, lalu setelah sampai ke rumah orang tadi, atau kiai tadi, maka membeli beras di rumahnya, lalu beras itu dijadikan zakat begitu, dijadikan zakat fitrah. Itu yang lumrah ada di Madura kayak gitu. Setelah itu kadang datang lagi orang mau berzakat begitu, dan oleh si kiai atau si ustadz tadi mengeluarkan beras yang telah tadi dizakatkan kepada yang pertama. Maka dalam kasus ini diterangkan karena di Madura seperti ini di Madura, maka hukumnya boleh, Ustaz. Hukumnya boleh. Kalau yang dimaksud antum Madura mana ini kalau membayar zakat dengan uang, pakai uang begitu. Kalau yang ada ya di Sampang dan di Pamekasan yang berjalan itu biasanya muzaki atau orang yang mau membayar zakat itu membawa uang dari rumahnya, dan oleh kiai tadi disiapkan beras. Lalu beras tadi diakad membeli, setelah itu dijadikan zakat begitu. Maka di sini Ustadz, saya ingin meluruskan, takut orang awam itu salah paham. Bisa antum lihat atau kita lihat seksama ini dalam syarah kitab Al-Yaqutun Nafis karya daripada Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar Syatiri di halaman 287. Wa min balaghatil Qur'ani qalu innahu abbarah anil arba'atil ula bilamit tamliki fahum yamlikuna ma yusrafu lahum min mali zakati wa yatasarrafuna fihi kama sya'u. Jadi termasuk dari sebagian dari balaghah yang ada dalam Al-Qur'an itu Ustadz, tanpa dijelaskan secara detail, itu dalam satu lafal itu kadang mengandung beberapa arti yang sangat luas begitu Ustaz. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sedekah atau zakat itu atau sedekah itu bagi orang yang bersifat fuqara, fakir, dan bersifat miskin, dan
bersifat amil, yaitu orang yang ditugaskan oleh aparat pemerintah untuk mengumpulkan harta zakat begitu. Dan mu'allafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam begitu Ustaz. Di dalam 4 golongan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih atau di lafalnya dikasih lam tamlik lil fuqara begitu Ustaz. Memberi pengertian bahwa 4 golongan ini fahum yamlikuna ma yusrafu lahum mimali zakati. Mereka ketika mempunyai empat sifat ini maka mereka berhak menerima zakat begitu Ustaz, berhak menerima zakat. Wa yatasarrafuna fihi kama sya'u, dan beliau itu bebas menggunakan zakat itu untuk apa itu Ustaz. Menggunakan zakat itu untuk apa itu bebas Ustaz. Andai kata harta zakat tadi telah diambil dari orang yang pertama, dizakatkan kepada orang yang pertama, lalu diambil dan nantinya lagi itu dijual kepada orang yang kedua. Setelah dijual itu oleh orang yang kedua itu dizakatkan lagi begitu Ustaz. Itu hukumnya tidak apa-apa Ustaz, karena ketika orang itu bersifat miskin atau fuqara atau masakin atau al-amil, orang yang mengerjakan dalam bidang zakat yang yang diperintah oleh daulah, oleh aparat pemerintah, atau orang yang mu'allafah qulubuhum, orang yang hatinya itu orang yang baru masuk Islam, mereka ketika menerima zakat maka tanpa syarat apa lagi, yang penting mempunyai 4 sifat itu maka bisa menerima zakat dan bisa bebas menggunakan zakatnya itu digunakan apa itu bebas Ustaz. Terus wa'abbaru anil arba'atil akharin bifi, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat setelahnya itu lafalnya dikasih fi, wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil, yaitu hamba sahaya, terus gharimin orang yang banyak hutangnya, wa fi sabilillah dan orang yang berjihad di dalam wa fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad di dalam agama Allah, membela agama Allah, wa ibn sabil dan orang musafir begitu. Ini pembahasannya itu, ini kan udah ada dalam kitabul fikih Ustaz. Tapi saya akan membahas tentang empat golongan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kalimat fi, menunjukkan fahuwa ulai la yusraful malu ilaihim, mereka tidak boleh diberi harta zakat Ustaz, wa innama fi masalihah, kecuali di dalam beberapa kebaikan kemaslahatan tata'allaqu bihim, yang berhubungan bagi mereka. Contohnya fanu'tir raqiqah fi takhlisi raqabatihi, hamba sahaya yang diakad oleh gustinya, oleh pemiliknya, ketika membayar 10 juta, maka dia akan merdeka begitu. Maka dari harta zakat dikasih 10 juta Ustaz, dikasih 10 juta, dan harta tersebut tidak boleh digunakan untuk apa lagi, harus digunakan dalam membayar atau melunasi kepada pemiliknya begitu Ustaz, tidak boleh digunakan untuk apa lagi. Wa kadal gharimuna yusrafu liqada'i duyunihim, dan juga begitu orang yang mempunyai hutang, yusrafu liqada'i duyunihim, diberi harta zakat untuk melunasi untuk melunasi hutangnya begitu Ustaz. Maka tidak boleh, meskipun orang itu sifat gharimin, orang itu mempunyai hutang, tidak boleh dikasih kalau digunakan kepada hal yang lain-lain itu. Misalnya membeli apa begitu, tidak boleh digunakan untuk itu Ustaz. Wa fi sabilillah, dan juga di dalam sabilillah, yaitu orang yang berjihad di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka ila ma yahtajuhul mujahidu li ahdi
farasin aw silahin. Itu hal yang dibutuhkan oleh orang yang berjihad tersebut, Ustaz. Misalnya butuh kendaraan, dulu kan itu mengendarai kuda atau membeli pedang dan lain-lain, perlengkapan berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'danti ayil ghazwi yanbaghi ay yuradda ila baitil mal. Ketika peperangan itu sudah selesai, maka hal yang dibeli, misalnya yang tadi yang dibeli itu harus dikembalikan lagi ke baitul mal, begitu Ustaz. Wa bani sabilih, dan ibni sabil itu orang yang musafir, yusrafu fil masalihil muta'alliqati bi safarihi, maka diberikan harta zakat untuk kegunaan di dalam perjalanannya, gitu Ustaz. Fanutihi ma yusiluhu ila mahli iqamatihi, maka kita memberi mereka memberi musafir harta zakat sekedar harta yang bisa menyampaikan dia ke tempat tujuannya, begitu Ustaz. Wa ma zada ma haula'il arba'ati ba'da qada'i ma utu min ajlihi yajibu 'alaihim i'adatuhu li'annahum la yamlikunahu. Ketika uangnya itu lebih, misalnya riqab budak itu uangnya ternyata lebih, ketika dikasih kepada pemiliknya ternyata lebih, atau warimin, orang yang punya hutang itu ternyata itu lebih, uang yang dikasih itu lebih, maka bagaimana? Mereka harus mengembalikan lagi harta yang lebih itu, tidak boleh dimiliki, Ustaz. Wa hada min balaghatil Quran, ini adalah sebagian dari balaghah daripada Al-Quran, Ustaz. Fa innahu lam yadu' harfan fi makani harfin illa li hikmatin. Allah Subhanahu wa taala tidak menaruh satu huruf di dalam huruf yang lain itu kecuali ada hikmah yang terkandung di dalamnya, Ustaz, begitu. Semoga kita cerdas dan semoga ini menjadi wawasan yang luas kepada kita, sehingga kita tidak salah paham tentang hal-hal yang beredar di media sosial itu. Akhirul minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.